Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Islami Talk. Saya Gina Farhanah dan ada tamu yang istimewa sekali yang kita tunggu-tunggu, yakni Kang Syafaat Muhammad. Beliau ini adalah seorang yang masih menulis tentang sejarah Kemenak. Kang, kita ini kan dari seminggu yang lalu itu kita banyak banget di media sosial, di masyarakat sangat ramai tentang perbincangan pengeras suara tuh. Betul. Nah, gimana sih pendapatnya Kang Syafaat sendiri mengenai pengeras suara itu? Lebih tepatnya adalah Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Iya. Jadi memang surat edaran ini harus dipahami bahwa dia tidak lahir dari ruang kosong, tapi dia lahir dari ragam aspek kajian, kira-kira begitu. Mungkin di era yang sangat mudahnya tersebar informasi secara luas saat ini, di satu sisi kira-kira begitu, informasi semacam air bah. Namun di sisi yang lain ada problem literasi di masyarakat kita yang mungkin secara utuh belum melihat bagaimana surat edaran nomor 5 tahun 2022 ini disosialisasikan, kira-kira begitu. Tentu kontroversi maupun perbedaan pendapat dalam banyak sekali program dan produk kebijakan dari pemerintah, terutama mungkin dalam hal ini adalah Kementerian Agama, itu tidak hanya lahir di era reformasi saja tentu setelah 98, namun juga sejak era Orde Baru bahkan Orde Lama, produk-produk kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tentu mendapatkan sambutan yang beragam. Dan kita tahu bahwa surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 ini bukan hal yang baru, yang mengatur tentang, lebih tepatnya redaksinya, pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Karena jamak diketahui tahun 78 di bawah Menteri Agama Alam Syah Prawira Negara itu juga mengeluarkan instruksi Dirjen Bimas Islam nomor 101 tahun 1978 yang isinya tentang tuntunan penggunaan pengeras suara. Jadi kalau ada pembacaan yang utuh, maka sebenarnya kita tidak bisa membaca surat edaran nomor 5 2002 ini berdiri sendiri, melainkan dia punya aspek historis, kira-kira begitu. Oke, berarti sejarahnya seperti itu ya Kang ya? Betul. Oke, lalu yang setelah saya baca-baca sedikit mengenai edaran itu, kan ada aturannya tertentu. Kira-kira aturan yang harusnya ditetapkan ke masyarakat mengenai penggunaan pengeras suara itu bagaimana sih Kang? Sebelum jauh detail kita membahas apa isi dari surat edaran nomor 5 tahun 2022, alangkah baiknya kita juga menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat dasar-dasar ataupun bagaimana konstruk sebuah produk kebijakan itu lahir. Nah, kalau melihat surat edaran nomor 5 tahun 2022 ini lahir di era reformasi, begitu, berapa tahun setelah 98, maka sebenarnya aspek sosiologis itu penting untuk dijadikan sebagai rujukan. Surat edaran Menteri Agama ini lahir melanjutkan sebenarnya apa yang sudah ada di dalam instruksi tahun 78 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam. Itu waktu Pak Dirjennya kalau tidak salah bernama Dr. Andas Kaprawi, itu yang tertulis di dalam instruksi Dirjen. Sedangkan nama aslinya kalau nggak salah adalah Kapolri Ridwan. Jadi dan kita harus tahu bahwa Pak Kapolri Ridwan ini setelah beliau menjabat menjadi Dirjen Bimas Islam tahun 78, beliau mengeluarkan instruksi Dirjen yang berisi tentang bagaimana sih tuntunan penggunaan pengeras suara itu dibunyikan dan disampaikan kepada publik. Beliau ini setelah masa beliau menjadi Dirjen,
Beliau ini dikenal juga sebagai sosok yang populer karena memang beliau menjabat mendapatkan amanah sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia pertama. Oh, seperti Bahkan hampir 2 periode. Iya, iya. Jadi keberadaan Kementerian Agama yang mengeluarkan surat edaran ini tentu tidak berdiri sendiri, karena kebijakan selalu berasal dari hasil diskusi, kajian yang matang, dan diantaranya tentu melalui bersama Dewan Masjid Indonesia, bahkan juga dengan Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita ingin melihat isi dari surat edaran itu, sebenarnya tidak ada yang jauh secara signifikan antara instruksi Dirjen tahun 78 dengan surat edaran nomor 5 tahun 2022. Karena sama-sama mengatur pengeras suara. Lebih tepatnya adalah adanya pemilahan, misalnya harusnya setiap masjid dan musola harus memiliki pengeras suara yang difungsikan untuk keluar dan yang difungsikan untuk ke dalam. Ya. Dan kita tahu bahwa aktivitas masjid dan musola itu sangat beragam dan tidak hanya terkait dengan adzan sebagai penanda awalnya waktu sholat fardu, namun juga di dalamnya ada tahrim, ada tarhim, kemudian ada puji-pujian, ada sholawatan. Saya ingat sekali kalau saya lahir di tahun 83 dan kemudian saya berusia di kelas SD sampai SMP tahun 90-an, itu ada puji-pujian yang saya dengar. Kalau saya kebetulan masa kecil SD itu di Jawa Barat, di Kuningan, itu ada puji-pujian eling eling umat muslimin muslimat. Itu artinya hai kaum muslim dan muslimat, marilah kita sama-sama sadar tentang indahnya panggilan atau aktivitas dalam peribadatan yang dilaksanakan oleh seorang muslim. Dan tentu saja puji-pujian itu keluar dari tajuk saya, dari surau, dari musola. Dan dalam surat edaran ini ketika dihubungkan dengan adanya pengeras suara yang saya dengar tadi itu sebenarnya sudah sangat sesuai dengan prinsip dan aturan yang ada di Indonesia. Ya, ini bahwa kita tahu bahwa pasal 29 itu mengatur betul tentang bagaimana masyarakat muslim di Indonesia sebagai warga negara Indonesia itu memiliki hak beribadah, hak berkeyakinan dan berekspresi. Kira-kira surat edaran itu mengatur itu, yaitu kebebasan warga Indonesia, dalam hal ini masyarakat muslim, untuk beraktivitas, berekspresi. Dan salah satu aktivitasnya adalah beribadah di masjid dan musola, kemudian dan salah satu aktivitas di dalam peribadatan tersebut secara infrastruktur itu menggunakan kebetulannya menggunakan pengeras suara, kira-kira begitu. Dan tentu saja makna syiar tadi itu oleh negara menjadi hal yang sangat dirayakan. Bagaimana mungkin Indonesia tidak memberikan ruang bagi aktivitas dan ekspresi keberagamaan, karena justru Indonesia dengan aktivitas dan ekspresi keagamaan, kemudian Indonesia dikenal dengan mayoritas negara dengan populasi masyarakat Islam yang besar. Tentu saja makna syiar ini tidak berhenti pada adzan, tetapi juga banyak aktivitas-aktivitas syiar keagamaan yang lain yang sebenarnya dilakukan oleh dan difasilitasi oleh Kementerian Agama. Di antaranya MTQ. Bayangin, tanpa adanya adzan yang kemudian disiarkan melalui pengeras suara keluar, maka tidak akan ada inspirasi untuk melaksanakan musabaqah tilawatil Quran. Karena musabaqah tilawatil Quran juga adalah bagian dari syiar. Meski belakangan cabang dan lomba yang dilombakan di MTQ itu beragam. Mungkin adzan saya kira sudah tidak lagi menjadi bagian dari cabang lomba, melainkan tilawatul Quran, syarahil Quran, fahmil Quran dan lain-lain. Namun kita sadar betul bahwa surat edaran nomor 5 tahun 2022 ini itu memberikan ruang yang sangat berharga bagi masyarakat di Indonesia untuk tetap beribadah dan bisa melakukan ekspresi keberagamaannya. Namun di sisi yang lain kita juga harus sadar bahwa adzan adalah bagian dari aktivitas peribadatan masyarakat muslim. Namun ketika dia menggunakan pengeras suara, hal yang kita anggap sakral ini itu juga harus berdampingan memiliki sisi yang lain, yaitu sisi
ruang publik tadi itu. Oke. Karena pengeras suara keluar khususnya itu apa namanya bersentuhan dengan ruang publik tadi itu. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan lebih awal. Oke, ya. Kemudian ini kan tadi ruang publik gitu ya. Betul. Berarti kan berhubungan dengan masyarakat luar, yang mana masyarakat luar itu gak cuma masyarakat yang beragama Islam gitu. Betul. Dan juga banyak banget. Dan di sisi lain banyak sekali pro dan kontra mengenai hal ini. Sampai ada yang nyeletuk ini loh, kenapa kok ada aturan mengenai pengeras suara gitu, padahal masih banyak loh aturan-aturan yang lain gitu. Kenapa kok mengeluarkan surat edaran seperti ini gitu. Lalu menurut Kang Syafaat sendiri, kalau misalkan dilihat dari segi pro kontra tadi itu ya? Iya, pro kontra tadi itu, bagaimana pendapat Kang Syafaat? Ada yang bilang kalau misalkan ini lebih baik nggak usah diurusin gitu. Kami kira ini kemudian menjadi tantangan teman-teman kita di Kementerian Agama. Bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga mungkin di tingkat provinsi karena di sana ada Kanwil, kemudian di tingkat kabupaten karena ada para kepala seksi, bahkan di tingkat kecamatan karena ada kantor urusan agama di sana. Kenapa kami sebut sebagai tantangan? Karena memang terjadinya pro dan kontra tentu saja prediksi saya itu memang dikarenakan satu hal, karena memang belum memahami secara keseluruhan apa isi dari surat edaran terkait dengan pedoman penggunaan pengeras suara tadi itu. Kalau kita melihat surat edaran yang saat ini baru saja dikeluarkan oleh Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tersebut, itu kan hanya berisi terkait dengan pengaturan pengeras suara, penggunaannya baik yang ke dalam maupun yang di luar. Ke dalam kita tahu ada aktivitas sholat yang kemudian di mana seorang imam bersuara dan kemudian diaminkan oleh para makmum dan jamaah. Kemudian ada aktivitas khutbah di sana, ada aktivitas tilawah dan qiraah di sana. Namun juga untuk aspek yang pada penggunaan pengeras suara keluar itu juga diatur. Hanya kan kalau kita lihat yang diatur ini sebenarnya pengeras suaranya saja terkait dengan aspek kualitatif dan kuantitatif. Aspek kualitatifnya itu terkait dengan bagaimana kualitas suara dari seorang muadzin, kualitas dari seorang qori yang melakukan tilawatil Quran, dan kemudian kualitas dalam melafalkan puji-pujian. Nah, itu yang diatur tuh sebenarnya itunya. Di dalam edaran kualitasnya itu ya. Kualitasnya. Agar karena ini terkait dengan syiar, maka nilai syiar yang diharapkan itu adalah memberikan dampak khidmat, dampak khusyuk, dampak syukur, kira-kira begitu. Maka aspek kualitatif ini menjadi sangat penting, melekat pada 3 komponen tadi itu, muadzin, kemudian qori atau qoriahnya, dan yang ketiga adalah yang biasanya melakukan puji-pujian, sholawat dan lain-lain tadi itu. Nah, aspek yang lain adalah aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif itu sudah sangat jelas bahwa 100 desibel itu menjadi angka yang melekat pada pengaturan penggunaan pengeras suara tadi itu. Mungkin memang secara awam oleh masyarakat umum itu dipahami sebagai hal yang baru. Apa itu desibel? Bagaimana sih desibel itu mencapai angka 100? Nah, saya kemarin diskusi sama beberapa teman yang memahami itu. Dia mengkiaskan dengan alat pemotong pohon. Jadi alat pemotong pohon, kalau saya mengenalnya waktu di Kalimantan, tempat lahir saya itu senso alatnya. Jadi kalau alat senso itu, alat pemotong pohon itu dibunyikan dan kemudian ditempelkan di telinga, itu mencapai angka 120. Jadi kalau agak geser sedikit itu mencapai 100. Kita bisa membayangkan betapa kencangnya. Maka sebenarnya negara ketika memberikan surat edaran yang sifatnya pedoman ini, itu kira-kira mengatur aspek kuantitatifnya, kira-kira itu. Aspek kuantitatif lainnya, kalau kita membandingkan dengan surat instruksi Dirjen nomor 101 tahun 78, itu hanya bergeser
tentang aturan penggunaan adzan keluar di masa waktu sholat subuh, dan kemudian puji-pujiannya sebelum adzan itu diatur 15 menit di tahun 78. Iya. Di tahun 2022 dengan edaran menteri ini itu 10 menit. Jadi cuma bergeser soal durasi. Ya. Nah, ini kan aspek kuantitatif yang sebenarnya bisa kita rigid ya. Jadi bukan dalam pemaknaan kontra dan kontroversi yang dipahami oleh publik tadi itu, karena pasti kontroversi ataupun kontra dari publik itu tidak akan memahami, tidak masuk pada hal yang detail ini. Kalau memahami dan mengetahui aspek yang detail ini, tentu saja yang akan muncul adalah pemahaman tentang bagaimana sebenarnya menyeimbangkan antara aspek syiar dengan aspek harmoni. Nah, ini tentu saja sejalan dengan gaung wasatiyatul Islam, moderasi beragama, yang saat ini sedang disosialisasikan oleh pemerintahan di Indonesia, karena ide wasatiyatul Islam sebagai gagasan karena selain memang merujuk kepada nilai-nilai syariat tentang bagaimana kita beragama secara seimbang dengan ada nilai tasamuh di situ, ada tawazun di situ, ada iktidal di situ. Kira-kira itu yang kemudian membingkai bagaimana surat edaran menteri ini dalam bentuk pedoman ini dikeluarkan. Kira-kira itu yang menurut saya menjadi sangat penting untuk kita diskusikan dan terus kaji dan terus sosialisasikan. Oke. Berarti digarisbawahi kualitatif dan juga kuantitatif. Aspek kuantitatifnya, kira-kira itu. Oke. Berarti bagaimana inti kalau misalkan kita mau memahamkan ke masyarakat gitu mengenai surat edaran ini? Kami kira memang ada beberapa hal yang harus kita kita bagi ya. Karena lahirnya berkembangnya syiar keagamaan di Indonesia adalah satu hal, kemudian dikelolanya penggunaan pengeras suara dalam hal yang lain, kemudian bagaimana menerapkan edaran yang dalam bentuk pedoman yang sebenarnya aspek konsekuensi hukumnya itu kan juga bisa dipahami ya, bagaimana pedoman itu sebenarnya berbeda dengan undang-undang dan lain-lain. Itu kemudian diterapkan atau disosialisasikan. Tentu kalau kita melihat bisa melalui dua pendekatan struktural. Tentu teman-teman di Kementerian Agama memiliki jaring dari level pusat, level provinsi, bahkan sampai level kecamatan. Itu ada kepala KUA, ada penyuluh agama yang berjumlah 8 orang per kecamatan. Jadi kalau kita andaikan ada 5.900 KUA kecamatan, maka ada sekitar, kalau di Indonesia ini saat ini jumlah penyuluh agama totalnya itu hampir 50.000. Nah, kita harapkan memang aspek pendekatan struktural yang sifatnya distributif kekuasaan dari atas ke bawah itu ditempuh oleh Kementerian Agama. Tetapi pendekatan kedua ini juga tidak bisa diabaikan, karena kalau kita melihat peruntukan dari surat edaran nomor 5 2022 itu adalah tidak hanya bagi para perangkat struktur Kementerian Agama. Kalau kita bandingkan tahun 78 itu hanya bagi Kabid Penais di tingkat provinsi. Kabid Penais itu Kepala Bidang Penerangan Agama Islam. Kasih Penais di tingkat provinsi. Kemudian Kabid Urais, Kepala Bidang Urusan Agama Islam. Juga ditujukan bagi Kasih, Kepala Seksi Urusan Agama Islam di tingkat provinsi. Namun kalau kita melihat pada nomor surat edaran Menteri Agama nomor 5 2022 ini, itu tidak hanya level internal Kementerian Agama, tapi juga level pada komponen eksternal. Ada Dewan Masjid, ada Majelis Ulama, ada Ormas Islam. Nah, ini menarik karena memang akhirnya untuk mencapai tahapan yang kita idealkan agar keseimbangan antara syiar dan harmoni tadi itu tercapai, maka memang ini menjadi tanggung jawab dan tantangan kita semua. Tentu di luar negara ya, karena Ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Al-Wasiliyah, Darul Dakwah wal Irsyad, Dewan Dakwah itu memiliki masjid dan musola yang kira-kira dengan para takmirnya itu juga turut bisa menerima dan memahami bagaimana tujuan dan maksud dari surat edaran Menteri Agama ini. Itu kira-kira yang bisa kita coba bisa coba kita ikhtiarkan begitu. Seperti itu ya. Wah, mantap sekali ini pembahasannya. Kalau misalkan semakin kita bisa pintar memilih dan membagi itu, sebenarnya masyarakat bisa menerima saja ya. Mungkin
kebanyakan di sini masyarakat itu masih buntu pemikirannya atau apa gitu ya? Mungkin tidak sampai kepada ke arah sana ya. Ini memang murni soal bagaimana sebuah kebijakan, produk kebijakan dari pemerintah itu dilahirkan dan bagaimana metode implementasinya, itu tantangan. Iya, tantangan itu sendiri. tantangan dan pemahaman kita terhadap teks surat edaran Menteri Agama ini kalau hanya dibaca dari satu sudut pandang itu mungkin memberikan persepsi atau tanggapan A, kira-kira begitu. Tapi kalau kita melihat konstruknya secara lebih luas, maka mungkin pemahamannya bisa holistik, lebih menyeluruh. Bagaimana surat edaran ini sebenarnya adalah bagian dari bentuk layanan pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, dalam memberikan ruang bagi aktivitas peribadatan dan ekspresi keagamaan. Karena tadi itu prinsipnya adalah pasal 29. Masyarakat di Indonesia ini dengan naungan Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, maka memang agama itu menjadi penting dalam ruang-ruang ekspresi di masyarakat di Indonesia. Karena memang inilah kemudian menjadi kekuatan. Maka kalau kita misalnya melihat surat edaran ini hanya dari satu sisi, itu kemungkinan kita tidak akan mendapatkan bagaimana sebenarnya negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia, memberikan ruang yang sangat luas sekali dalam memfasilitasi hak-hak keberagamaan. Karena surat edaran ini kan tentu saja tidak berdiri sendiri, dia ada edaran Dirjen Bimas Islam tahun 2018 yang isinya itu memang 100% sama dengan instruksi Dirjen tahun 78. Jadi kalau kita berbicara tentang produk kebijakan Kementerian Agama apa saja yang sudah dikeluarkan terkait dengan pengeras suara, itu ada 3. Satu, instruksi Dirjen nomor 101 tahun 78. Kedua, surat edaran Dirjen tahun 2018 yang memperkuat instruksi Dirjen tahun 78. Baru kemudian muncul surat edaran Menteri tahun 2022. Nanti tentu secara sosiologis kita melihat kenapa sih sudah ada surat edaran 2018, kenapa harus dikeluarkan lagi? Karena memang surat edaran surat edaran Dirjen Islam tahun 2018 itu hanya melakukan instruksi dan melakukan sosialisasi atas instruksi Dirjen tahun 78. Nah, saya mencoba memilah apa sih perbedaan dari instruksi Dirjen nomor 11 tahun 78 dengan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Ternyata dari segi konten itu banyak sekali perbedaannya. Perbedaan dari sisi ini ya, bukan dari sisi substansi, tapi dari sisi teknis. Misalnya di instruksi Dirjen itu ada sekitar hampir 10 halaman lebih. Terdiri dari bab pengertian, poin keuntungan dan kerugian, fungsi penggunaan, syarat-syarat penggunaan, 4, 5 pemasangan pengeras suara, 6 pemakaian pengeras suara, 7 hal-hal yang harus dihindari, 8 aspek suara dan kaset. Ini instruksi Dirjen Bimas Islam nomor 101 tahun 78, artinya 44 tahun yang lalu dikeluarkan oleh Menteri Agama Alamsyah Prawira, dan kemudian ada surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 yang berisi terkait dengan 4 hal saja. Jadi dia menyederhanakan yang tadi produk kebijakan tadi itu yang mungkin dari segi halaman banyak, pembagiannya cukup luas begitu, dan ini kemudian disederhanakan dan dikonstruksi lebih sederhana, karena kan pola baca saat anak-anak zaman milenial sekarang kan pengennya yang ringkas-ringkas, kira-kira begitu. Namun tidak menghilangkan sisi bobot dan sisi substansi. Dan tentu saja selain aspek kualitatif dan kuantitatif tadi itu yang kualitatifnya mungkin sama, aspek kuantitatif saja yang berbeda tadi sebenarnya, tentang desibel, tentang jumlah menit tadi itu. Karena kalau kita lihat karena waktu subuh itu diatur untuk subuh, lohor, kemudian asar, maghrib dan isya itu diatur bagaimana penggunaan pengeras suara itu ke dalam atau keluarnya. Itu hanya kemudian sholat Jumat, kemudian perayaan hari besar Islam, kita punya Ramadan, kita punya Idul Fitri, kita punya Idul Adha. Yang diatur itu murni hanya soal waktunya saja. Soal waktu, artinya itu bagian dari aspek kuantitatif tadi itu. Namun tentu saja dari sisi sosiologis kita tahu bahwa surat edaran Menteri Agama nomor 5 2022 ini
lahir dari perkembangan zaman. Iya, benar sekali. Saya coba baca-baca begitu data tahun 74 sampai tahun 78, jumlah masjid mushola itu baru se-Indonesia ya, itu baru 30.000 sampai 90.000. Oh, Masjid. masjid saja. Masjid 30 sampai 90.000. Kita bayangkan 40 tahun kemudian Iya. saat ini sudah mencapai data Dewan Masjid Indonesia itu 800.000, Mbak. Wah, Data teman-teman di Kementerian Agama melalui sistem informasi masjid itu sekitar 530.000. Artinya kalau kita melihat konstruk penggunaan pengeras suara ini di Jakarta, kita bisa bayangkan bagaimana perubahan drastis masjid. Tentu saja diiringi dengan perangkat infrastruktur pengeras suara tadi itu. oke, ya benar-benar. Jadi memang kita bisa melihat aspek sosiologis yang tidak bisa dipisahkan bagaimana sebuah surat edaran itu sebuah produk kebijakan itu lahir, kira-kira begitu. Oh, seperti itu, oke. Baik, sudah. Baik, mungkin sangat banyak sekali pembahasannya tadi dari awal sejarahnya. Betul. Compare bahasanya itu dibandingkan dengan yang awal pertama kali surat tahun 78 itu, betul. sampai akhirnya muncul lagi surat nomor 5 tahun 2022 ini ya. Jadi semakin beriringan dengan munculnya beberapa hal baru itu mungkin akan makin banyak lagi nanti. Ya. Karena prinsip dakwah keagamaan ataupun kehidupan keberagaman kita itu pasti selalu menyeimbangkan antara dua hal. Menjaga sesuatu yang lama yang baik, al-muhafadzu ala qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kita mengambil sesuatu yang baik untuk menyesuaikan. Dan memang sifat dari pedoman ini tidak memaksa, sifat dari pedoman ini tidak memberikan dampak hukum. Bahkan sifat dari surat edaran menteri tentang penggunaan pengeras suara ini bersifat sebenarnya demokratis. Karena ada klausul yang berbunyi pembinaan dan pengawasan. Dan pembinaan pengawasan itu tidak hanya monopoli Kementerian Agama, tapi juga melibatkan unsur non-state. Ormas Islam, organisasi-organisasi Islam sangat berperan, DMI, MUI sangat berperan dalam memberikan pembinaan bagaimana aktivitas-aktivitas peribadatan di masjid. Kalau tidak salah mendengar pidato terakhir dari Gus Menteri, dari Menteri Agama kita, Yakut Khalil Qomas itu, beliau saat ini sedang mengkampanyekan bagaimana memperkuat dan menjadikan masjid sebagai simbol peradaban. Wah, bayangin sekali itu. Kalau kita lihat Kementerian Agama memiliki unit-unit kerja kayak Subdit MTQ, kemudian Subdit Penyuluh, kemudian Subdit Kemasjidan, maka terkait Subdit MTQ ini akan memperkuat aspek kualitatif. Dia akan memperkuat aspek estetis dari dari adzan, dari tilawah, dari sholawat. Aspek kualitatifnya, aspek kuantitatif lainnya itu mungkin bisa diperkuat oleh teman-teman Subdit Kemasjidan yang semula hanya memberikan bantuan dalam infrastruktur rehab bangunan masjid yang jumlahnya ratusan juta yang diberikan setiap tahunnya, bahkan miliaran. Itu mungkin nanti akan bisa bergeser pada penguatan terutama pada aspek pengeras suara, infrastruktur. Karena kan ada kata akustik di situ. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita lihat Kementerian Agama tidak berdiri sendiri, karena Dewan Masjid Indonesia tahun 2021 dan tahun 2000-an kalau nggak salah itu juga sudah mengeluarkan keputusannya terkait dengan pelatihan dan penguatan aspek infrastruktur akustik tadi itu bagi pengeras suara. Fatwa tentang pengeras suara juga sudah dikeluarkan oleh Muhammadiyah, Dewan Tarjihnya. Kemudian oleh MUI juga terkait dengan pengeras suara juga sudah ada. Jadi artinya Kementerian Agama tidak berdiri sendiri, melainkan memang dibarengi sama kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, dalam hal ini adalah organisasi keagamaan, serta nanti kedepannya akan dibantu tentu saja oleh para jamaah yang ada di rumah-rumah ibadah, khususnya masjid dan musola yang ada di Indonesia, agar syiar terjaga dan keharmonian juga terjaga. Oke, jadi saling mendukung ya. Saling melengkapi. Saling melengkapi dan saling mendukung. Betul. Oke, setelah tadi pemaparannya dari Kang Syafaat Muhammad ini sangat banyak sekali yang dapat kita ambil. Jadi kita harus memahami dengan baik
makna dari adanya surat edaran terbaru ini mengenai pengeras suara untuk masjid dan musola sekitar kita ini. Oke, salah satu dari inti pada pembahasan kita kali ini adalah syiar dan keharmonian itu harus seimbang. Sampai bertemu lagi di Islami Talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.